أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام ثم إلى أرواح شيخنا معلمين من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا الإمام محمد بن إدريس الشافعي وليس الإمام النووي دمشقي وليس الإمام القاضي الجيلاني وليس الإمام أبي الحسن الشاذلي الإمام العارف بالله بن عطية السكندري الله يعلي درجاته ويعيد علينا من بركات علومهم وبركاتهم وخصوصيتهم في الدنيا والآخرة بسر النبي آل النبي بسر سورة الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير syukur alhamdulillah segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas taufik, hidayah, inayah, fursah, sihat wal afiyah ya Allah limpahkan kepada kita hingga pada saat ini kita dapat hadir kembali bersilaturahmi, beriktikaf sambil menambah pengetahuan ilmu agama di masjid ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah deras ke hadrat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Habibullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiga yang terakhir dari 14 hal yang dapat menaikkan derajat seseorang di surga, yaitu al-khuluqul hasan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni yaumal qiyamah ahsinakum akhlaqa, yang artinya sesungguhnya dari orang-orang yang aku sayangi dari kalian dan orang-orang yang paling dekat denganku daripada kalian pada hari kiamat adalah orang-orang yang memiliki ahsinakum akhlaqa, budi pekerti, etika, tata krama yang mulia, yang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah contohkan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memang diutus untuk makarimal akhlak, untuk memperbaiki etika, untuk memperbaiki tata krama, untuk memperbaiki adab, sehingga jamaah rahimakumullah ibarat segelas akhlak berbanding dengan satu danau berisi ilmu pengetahuan. Niscaya segelas akhlak lebih utama, lebih mahal harganya berbanding kepintaran akan ilmu pengetahuan. Banyak orang yang pintar sekarang, banyak orang-orang yang memiliki titel pendidikan, tapi hanya sedikit yang memiliki akhlak serta tata krama. Rasulullah SAW dengan contoh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Sesungguhnya dari kalian, laqad kana lakum, sesungguhnya untuk kalian, fi Rasulillah, pada kepribadian Rasulullah SAW banyak uswatun hasanahnya, banyak engkau dicontohnya. Liman kana yarjullah, bagi mereka-mereka yang memang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhir, dan kehidupan hari akhirat. Jadi orang-orang yang mencontohkan segala perilakunya dari pagi sampai malam, dari guring sampai guring pulang. Kadang di masjid dari guringnya, kalau kan dari guring sampai guring pulang, guring di masjid saja. Dan jadi jamaah rahimakumullah, semuanya sarabaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjanjikan, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan tradisiku, yang menghidupkan tata kramaku, yang menghidupkan akhlakku, yang menghidupkan kebiasaanku, karena man ahya sunnati faqad ahabbani, orang itu terbukti memang sayang lawan aku. Man ahabbani, dan siapa yang terbukti sayang kadang hanya di ucapan saja, kana ma'i fil jannah, maka orang itu bersamaku di dalam surga. Jadi jamaah rahimakumullah, yang kita turuti dari etika Rasulullah SAW, dari sunnah Nabi SAW, bukan hanya ibadahnya saja, tapi juga etika dan tata krama. Sehingga Rasulullah SAW, siapa yang tata kramanya paling bagus, maka orang itu adalah orang yang paling aku ketujui kena di hari kiamat, orang yang paling parak lawan aku jua dalam hari kiamat. Riwayat Imam Tirmizi. Jadi jamaah rahimakumullah, dari hadis lain ini mengesankan ada seseorang yang santun akhlaknya, ibadahnya kadang banyak ada. Sembahyang kayak orang lain, sunatnya katanya banyak, mengajinya paling ya wayah mengaji wayah kada orang tadi. Namun jamaah rahimakumullah, hal-hal yang sunnah yang dapat mengantarkan seseorang untuk mendapatkan tingkatan tertinggi di surga itu kadanya gawi, karena gawi. Entah mungkin sidin jarang umpat majelis ilmu, tapi tata keramanya bagus, didikan kulitan. Tata keramanya bagus, didikan oleh perguruan. Cuman amal ibadahnya kurang. Gitu. Jadi sebuah hadis disebutkan, innal mu'mina
liyudrik bi husni khulqih darajatas shaim al-qaim. Orang yang mukmin akan mendapati kedudukannya setara dengan orang yang rancak puasa, orang yang rancak qiyamul lail, orang yang rancak beribadah. Dengan apa? Bi husni khuluqih, dengan etika tata kramanya sewaktu di dunia. Kalau menyangkanya puasa Senin Kamis kada tegawi, puasa 6 habis dah puasa 6 kada tegawi juga, puasa Ayyamul Bid kada tegawi, inggih belum lagi nang bangsa puasa Asyura, puasa apalagi nisfu Sya'ban, hari Arafah, Asyura, Tasyu'a, Hadi Asyura, kada tegawi. Tapi ketika di surga nya takajut. Kenapa ia mendapatkan dirinya sejajar pangkatnya, derajatnya dengan derajat orang-orang yang berpuasa, yang rancak puasa. Dan ia pun takajut juga ketika mendapati dirinya ternyata sejajar dengan orang-orang yang al-qaim. Qaim adalah orang-orang yang mendirikan salat, qiyam salat, ya imma qiyamul lail, salat tahajudnya jauh, salat tahajud, salat tasbih ya kada jauh, salat tasbih, salat hajat jangan bisa jauh, salat hajat, salat taubat hajatah nang aturan kau digawe hari-hari kerta gawe sidin. Cuman ketika di surga takajud sidin. Kenapa aku tersejajarkan dengan orang-orang yang melakukan sholat-sholat sunat tadi? Karena ternyata jamaah rahimakumullah bihusni khuluqih jan Nabi. Orang itu takajud ternyata dengan etika, tata krama dan kesantunannya dalam masyarakat, kesantunannya dalam rumah tangga, kesantunannya juga dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kesantunannya dalam kesendiriannya, Allah sejajarkan dengan orang yang rancak puasa, Allah sejajarkan dengan orang yang rancak salat. Mai pian santun bener orangnya, hatta walaupun sorangan supan sidin nggih. Karena saking menjaga kesantunan, misal menjaga aurat, menjaga aurat kita laki-laki dalam mazhabuna Imam Syafi'i baina surati wal rukbah, antara lutut lawan pusat, dan itu kada pernah inya terbuka sama sekali, ya imma di hadapan anak istrinya, ya imma lawan istrinya, ya imma dalam kesendiriannya. Jadi pernah ulun pian bertamu lawan orang nang apik dengan masalah aurat nih kawan. Jadi berhubungan laki bini itu dia bebajunya, lakinya berbaju, bininya berbaju. Ayah kayak apa nih jual nak itu ketupang dia ini paling diluangi benarnya bukan selateng kita masuk situ aja. Masya Allah, dalam hati ini lahiri pang mungkin pun gamis diluanginya lah. Dasar orang itu menjaga auratnya hatta di depan istri, hatta di depan suami. Belum lagi mun sorangan di kamar mandi. Mun kita ya Allah ya Rahman Rahimin. Nah itulah. Jadi akhlakul karimah, tata krama ya imma kita di dalam masyarakat,
husnuzan kita, tawadhu diri kita. Masalah husnul khuluq itu malam Rabu urusannya lawan guru kandar. Tapi yang mun kita mengamalkan itu aja tadi. Anggap contoh husnuzan aja jalan orang. Walaupun orang itu jamaah rahimakumullah hendak mencelakai kita, hampir mencelakai kita tadi, tetap husnuzan diupayakan tadi, sehingga kita tidak lagi tumbuh rasa curiga, tapi hanya waspada. Curiga kada, waspada iya. Nah, itu tadi. Kemudian tadi yang ke-12, yang ke-13, dua yang terakhir. Sesuatu yang dapat menaikkan derajat seseorang di surga. Ternyata pian layanan di surga itu dirabutakan ternyata, dan layanan tersebut berbeda-beda tergantung derajat orang itu di surga. Yang ke-13 al-istighfaru minal walad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai jam berapa, Ji? Diingatakan belum kan? Ada acara Pak? Iya, udah ngaji. Tempat lagi kah? Inna Allah azza wa jalla la yarfa'u darajat lil 'abdin salih fil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah azza wa jalla mengangkat derajat seorang hamba yang baik di dalam surga. Dan ini ada menyangka ketika masuk dalam surga ditetapkan, misal Sidin masuk surga tingkat 3, tingkat bawah kada, tingkat 2 kada, tingkat 3 nang teka atas. Lalu Allah angkat derajat orang ini sampai tingkat yang derajat anggap yang ke-75 misalnya, langsung melompat jauh bala ke atas. Fayaqulu, kemudian orang itu berkata, ya Rabbi annali hadih. Ya Allah, kayak apa ulun dapat ini? Kenapa ulun dapat ini? Bagaimana bisa ulun mendapatkan peningkatan derajat, peningkatan layanan, peningkatan kenikmatan derajat dalam surga? Fayaqulu, Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, bi istighfari waladika laka. Semuanya ini ujar Allah azza wa jalla dengan sebab istighfar waladika laka, dari anak ikam yang memintakan ampun kepadaku untuk ikam. Jadi jamaah rahimakumullah, mun kita diisi anak yang selalu mau memintakan ampun kepada Allah azza wa jalla atas dosa-dosa kita, secara langsung Allah langsung menaikkan derajat orang tua itu. Makanya guru sekumpul mengingatkan lawan kita, kan tradisi nang limbah wiritan terakhir, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 5 kali. Itu jamaah rahimakumullah ternyata dapat berfungsi untuk menaikkan kuitan kita. Okay. Kitanya apa? Tugas kita melatih anak untuk memintakan ampun kepada Allah azza wa jalla. Jadi hukuman, kalau ulun lah ingat dulu anak di SD, waktu di SD, hukuman ulun tuh bila misal nonton TV sing lawasan
minjam HP kada bepada hukuman istighfar 100 kali dinyaringi. Astagfirullah, 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 dongkong di buncu kamar. Nggih, kenapa? Melatih inya untuk beristighfar. Karena jamaah rahimakumullah, cepat atau lambat dia pun semakin lama semakin dewasa, dan ia pun akan menyadari bahwasanya kuitanku dahulu ternyata memiliki banyak berdosa hanya untuk aku. Jadi jamaah rahimakumullah, kadang kita sorongin tegawi banyak maksiat demi memenuhi keperluan dan kebutuhan anak. Jangan berkesalah, ada orang tukang bengkel nih, langgar kada jauh, pian langgar itu kada jauh, paling halat mungsusna 3 buah rumah kakak di sini kada azan lalu memarkir di bengkel tuh sedang area azan, si montirnya ini membaiki aja lagi, acuh aja. Saat itu jamaah rahimakumullah, kita kada boleh langsung menuduh orang itu mengabaikan perintah Allah. Bisa jadi inya tuh sadar, tahu aja, cuman nih di depan inya ini hutang SPP anak nih menumpuk sudah. Bisa jadi nang dalam pikirannya ini keperluan rumah tangga, ongkos biaya anak, bayar apalagi PDAM, PLN, sehingga si montir yang di bengkel tadi berupaya secepat mungkin menyelesaikan sebuah sepeda motor agar dapat menyelesaikan selanjutnya. Yang dipikirkannya bisa anak, bisa anak. Ya kadang-kadang kita tuh akan berkorban apa aja asal kebaikan anak. Jadi jamaah rahimakumullah, kadang ulun menyadari pian, dan ini ulun jadikan alasan apabila sudah ada kenyamanan dalam rumah tangga. Jadi bila sudah kada rasakan dalam rumah tangga tu ibarat piring gelas tu berbunyi terus ada aja kena masalahnya. Rasa kada tahan lagi, teganang pian anak. Pasti jolun ini endang paling menerima sisi negatifnya, menerima kerugiannya, menerima mudaratnya, tiada lain pasti anak. Kalau berpisahan tadi dalam rumah tangga, lalu bayangkan kalau seandainya anak begana di atas atau di tengah kobaran api, anak pian toh tegana di atas atau dikelilingi oleh kobaran api, di tengah-tengah kobaran api, dan inya beruriak mengiau, abah ngiau pian, bah kira-kira pian datangi kada api, misal tadi pian datangi kada? Datangi guru ay. Oh datangi. Anak rumah tak kunci aja gila api. Tok ada begaduh lawang lagi, jendela lagi pian ditampung sini. Ingat Allah. Jadi berpikir menakai itu tak lebih baik seorang berkorban, ya Allah. Seorang berkorban demi anak. Jadi jamaah rahimakumullah, kadang-kadang begitu berpikiran apabila sudah ada masalah rumah tangga, ajrun barha seorang ba'alah. Yang penting anak kada jadi mudarat. Apabila anak jamaah rahimakumullah memahami akan pengorbanan orang tua, maka dia pun akan beristighfar untuk kuitannya. Apabila si anak terbuka hati
beristighfar, minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kuitannya, sekuitan nang mati bodoh-bodoh tadi. Takajud diangkat Allah azza wa jalla derajatnya. Ya Rabbi anna, apa tadi hadisnya? Anna li hadih. Ya Rabbi, bagaimana bisa ulun dapat peningkatan derajatnya? Allah azza wa jalla Yusidin menyahuti dan menjawab bi istighfari waladika laka, dengan sebab istighfar anakmu kepadaku atas dosa-dosamu. Mudah-mudahan kita bisa anak mudah macam nila. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salah sedikit. Salah khilaf mohon ampun maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridhaka wa la tulina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaka wa hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم لا